Dalam video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film Wild Things, yang bercerita tentang seorang guru yang memiliki dua pacar dari salah dua muridnya. Mulai dari sesuatu seorang guru dengan siswa sekolahnya hingga berubah menjadi akhir yang sangat tragis bagi siswi. Tanpa basa-basi, mari kita mulai dan selamat mendengarkan. Film dimulai dengan memperlihatkan guru SMA tampan bernama Sam Lombardo yang sedang berbicara di depan murid-muridnya. Selesai berpidato, terlihat seorang wanita cantik bernama Kelly yang datang menghampiri Pak Sam untuk meminta tumpangan pulang. Dan sebagai gantinya, Kelly menawarkan diri untuk mencuci mobil Pak Sam di hari Minggu yang akan datang. Kemudian Kelly pun yang berpulang bersama murid lainnya yang bernama Jimmy. Saat sampai di rumah Kelly, ibu Kelly pun muncul dan menyeru Pak Sam untuk singgah di rumahnya, namun di sini pasti menolak tawaran itu. Jadi sebelumnya si ibu Kelly dan Pak Sam pernah main kuda-kudaan. Tapi karena mereka sekarang sudah putus, Pak Sam menolak untuk singgah di rumah ibu Kelly. Singkat cerita, hari Minggu pun telah tiba. Kelly dan satu temannya datang rumah Pak Sam, mereka pun cuci mobil hingga bersih. Setelah mencuci mobil, Kelly menyuruh temannya pulang. Kemudian Kelly masuk ke rumah Pak Sam, tak disangka di sana Kelly malah memamerkan tubuhnya yang aduhai. Dan akhirnya mereka berdua malah melakukan praktek biologi bersama. Namun setelah itu Kelly pulang dengan wajah yang sedih. Dan saat sampai di rumah, Kelly menangis di depan ibunya dan bilang bahwa dia diperkaos oleh Pak Sam. Mengetahui hal itu, ibu Kelly pun sangat marah. Layar berpindah ke kantor polisi. Di sini ibu Kelly melaporkan ke polisi soal pemerkosaan itu. Tapi pihak kepolisian tak langsung percaya dengan laporan itu. Karena Pak Sam dikenal sangat baik di kota itu. Kelly pun diinvestigasi oleh detektif yang bernama Gloria, namun Gloria menganggap Kelly hanya akting saja. Kemudian detektif Gloria dan detektif Ray pergi ke sekolah, tempat Pak Sam mengajar dan memberitahu kepala sekolah. Setelah mengetahui hal itu, kepala sekolah pun langsung mendatangi Pak Sam dan memberitahu apa yang terjadi saat ini. Namun Pak Sam menyebut dirinya dan bilang kalau ini hanyalah fitnah, dan kepala sekolah pun menyarankan Pak Sam untuk mencari pengacara. Akhirnya Pak Sam mencari pengacara dan pergi kantor pengacara yang bernama Kenneth. Di sini Kenneth berusaha membantu Pak Sam untuk memecahkan masalahnya. Pada malam hari, Pak Sam pergi minum-minum karena dia sangat frustasi akan kasusnya itu yang sudah menyebar ke seluruh kota-kota. Saat Pak Sam pulang, dirinya diikuti oleh sebuah mobil, lalu mobil itu langsung menyerempet Pak Sam hingga mobilnya jatuh ke dalam air. Ternyata orang menabraknya adalah pacar ibu Kelly dan Pak Sam pun dihajar sampai babak belur. Keesokan harinya Kenneth datang ke rumah Pak Sam karena trauma kejadian semalam. Pak Sam hampir saja menembak Kenneth. Kenneth pun memberitahu Pak Sam bahwa orang tua Kelly adalah orang terkaya di kota ini. Jadi sangat sulit untuk mengalahkannya di pengadilan. Kemudian Kenneth malah menyuruh Pak Sam untuk mengakui perbuatan itu agar dia bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Namun Pak Sam menolak karena faktanya ia tidak pernah memperkosa Kelly. Di sisi lain, detektif Gloria dan Ray pergi menemui salah satu murid miskin yang tinggal seorang diri bernama Susie. Susie ini diduga sempat akrab dengan gurunya yaitu Pak Sam. Di sini Susie ditanya sedekat apa dengan Pak Sam. Namun Susie bilang kedekatan mereka hanyalah sebatas guru dan murid saja. Namun tampaknya detektif Gloria tidak percaya dengan jawaban Susie. Jadi ia bertanya apakah Pak Sam pernah memperkosa Susie. Awalnya Susie mengelak dan berkata tidak. Namun Susie akhirnya mengakui bahwa gurunya Pak Sam pernah melecehkan dia secara paksa, dengan cara mendorongnya ke lantai dan memperkosanya. Lalu Susie berusaha melawan paksa, tapi ia terlalu kuat dan Susie hanya bisa pasrah. Singkat cerita, sidang pun telah dimulai dan penduduk kota sangat heboh akan kasus ini. Di ruang sidang, Kelly pun menangis dan menceritakan saat ia diperkosa, katanya ia menyuruhnya berhenti. Namun Pak Sam langsung dorongnya ke lantai dan memperkosanya. Seketika semua orang sana pun menjadi jijik sama Pak Sam. Di sidang kedua, Susie akan bersaksi di pengadilan. Kenneth selaku pengacara Pak Sam pun bertanya kepada Susie mengenai kasus narkoba pernah dialaminya. Di sini Kenneth merasa aneh pada Susie karena ia memfitnah gurunya. Padahal ia sangat dekat sama Pak Sam. Di mana ketika Susie terjerat kasus narkoba, dia malah menelepon Pak Sam sebagai walinya agar dapat keluar dari tahanan polisi. Mendengar hal itu, orang-orang di sana sampai heran kepada Susie mengapa ia mau memfitnah gurunya. Akhirnya Susie sangat tertekan, lalu ia pun jujur bahwa Pak Sam tidak pernah memperkosanya, dan juga tidak pernah memperkosa Kelly.
Susi melakukan itu semua karena disuruh dan dibayar oleh si Kelly. Karena Susi ini orang yang miskin, Susi ini pun bilang pada semua orang bahwa Kelly sangat suka dengan Pak Sam. Namun Pak Sam adalah gurunya. Jadi ia tidak bisa mendapatkan perhatian Pak Sam. Mengetahui hal itu, orang tua Kelly pun sangat malu. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa Pak Sam tidak bersalah. Orang tua Kelly harus membayar ganti rugi kepada Pak Sam karena pencemaran nama baik sebanyak 8,5 juta dolar. Walaupun mendapatkan sangat banyak uang, Pak Sam harus tetap keluar dari sekolah. Saat ingin keluar, tiba-tiba Kelly datang dan marah-marah kepada Pak Sam. Di malam hari, Pak Sam pindah ke rumah barunya. Namun ia merasa aneh karena ada jejak kaki di dalam rumahnya. Dan tiba-tiba datanglah si Kelly yang mengagetkan Pak Sam. Kelly langsung mendorong Pak Sam ke tempat tidur dan memintanya untuk bercocok tanam. Tapi tiba-tiba datanglah Susi, jadi akhirnya mereka semua melakukan kelas biologi bersama. Akhirnya mereka bertiga bersenang-senang dan bercocok tanam. Ternyata masalah baru muncul, di mana detektif Gloria dan Ray menyadari bahwa ada yang aneh dengan kasus ini. Karena tampaknya mereka bekerja sama untuk mendapatkan uang dari orang tua Kelly. Detektif Ray pun mulai mencari informasi. Ia datang menemui Kelly dan menyuruhnya untuk jujur bahwa mereka bertiga bekerja sama. Namun Kelly mengelak dan langsung meninggalkan Ray. Kemudian Ray pun mendatangi Susi dan menyuruhnya berkata jujur, namun Susi tetap mengelak. Dan akhirnya Ray memperlihatkan surat bahwa Pak Sam telah mentransfer semua uang ke rekening luar negerinya. Di sini Ray juga bilang bahwa Susi adalah orang sangat miskin. Dan mana mungkin Pak Sam dan Kelly mau membagikan uangnya itu untuknya. Dan mereka berdua pasti akan membunuhmu. Akhirnya Susi pun menjadi sangat panik dan pergi ke rumah Kelly, dan ternyata Ray mengikutinya dari belakang. Di sana mereka menelepon Pak Sam, dan Pak Sam menyuruh mereka untuk tenang dan tidak panik. Namun Susi tetap saja panik karena ia takut dikhianati. Susi pun menampar Kelly dan mereka pun menjadi berkelahi. Kelly yang hampir membunuh Susi untung dapat menenangkan dirinya dengan cara enak-enak bersama Susi. Detektif yang mereka sedang enak-enak sangat kaget karena mereka berdua sama-sama bercinta. Akhirnya Ray memberikan rekaman itu kepada atasannya dan juga Gloria, namun ia malah dimarahi oleh atasannya karena itu dapat melanggar privasi orang. Namun Ray tidak menyerah dan terus menyelidiki kasus ini. Di malam hari Kelly dan Susi pergi ke sebuah pantai. Pada saat ini keadaan Susi sangat mabuk dan tiba-tiba datang Pak Sam. Dan Pak Sam menyuruh Kelly mengambil plastik lalu membawa Susi ke suatu tempat dan langsung memukulnya hingga tewas. Di sini Kelly terlihat takut karena mobil yang ia gunakan membawa mayat Susi adalah mobil ibunya. Mereka pun membuang mayat Susi di rawa-rawa. Keesokan harinya Ray datang ke rumah Kelly namun Kelly langsung mengusirnya. Setelah itu Ray datang ke rumah Susi, namun Susi tak ada di rumahnya. Jadi mereka pun curiga bahwa Susi telah dibunuh. Kemudian Ray menemui Jimmy yang juga biasa bersama Susi. Setelah itu Jimmy membawa Ray ke pantai. Dan di sana Ray menemukan 2 gigi yang diduga milik Susi. Pantai itu pun diselidiki lebih lanjut. Atasan Ray menduga pelakunya adalah Kelly, jadi atasannya melarang Ray untuk melanjutkan penyelidikan ini. Karena itu dapat merusak nama baik keluarga Kelly yang kaya raya. Namun Ray ngotot bahwa ini adalah ulah Pak Sam. Dan bisa saja selanjutnya Kelly yang dia bunuh. Ray pun minta tolong ke Gloria untuk menyelidiki Pak Sam di rumahnya. Di sana Pak Sam terlihat menelepon Kelly. Dan ia mencoba menanyakan Kelly yang kini sangat panik karena ditemukan gigi Susi di pantai. Setelah itu Pak Sam menciduk Gloria yang sedang memata-matai dirinya. Pada akhirnya Gloria pun juga masuk ke dalam rumah Pak Sam. Kemudian Pak Sam memberitahunya bahwa si Kelly dan Susi memiliki hubungan yang spesial. Atau bisa dibilang mereka berdua adalah pecinta sesama jenis. Pak Sam melakukan itu untuk menyalahkan Kelly di mata Gloria, lalu Pak Sam memberikan data-data kenakalan yang pernah dilakukan Kelly. Gloria pun menelepon Ray dan bilang bahwa Kelly yang bunuh Susi, namun Ray tidak percaya dan langsung pergi menemui Kelly. Saat Ray ingin masuk kamar Kelly terdengar 3 kali suara tembakan. Ray tertembak di lengan kirinya dengan Kelly mati tertembak di dadanya. Setelah sembuh Ray bilang bahwa Kelly nembaknya lebih dulu dan dia membunuhnya untuk membela diri. Jadi tidak ada tuduhan yang dapat membuatnya dipenjara. Namun karena hal itu Ray harus dipecat oleh kepolisian karena sudah tidak mematuhi perintah atasannya, yaitu untuk berhenti menyelidiki kasus ini. Dan layar berpindah ke sebuah pantai dan terlihat Pak Sam yang sedang bersantai-santai.
Saat ingin kembali ke kamarnya, kita dibuat sangat kaget karena ternyata Pak Sam bekerja sama dengan Detektif Ray. Jadi Detektif Ray harus membuat kesalahan besar agar dapat dikeluarkan dari kepolisian dan pergi dari kota itu. Namun sangat disayangkan karena Ray membunuh Kelly yang tak bersalah dan juga harusnya ikut bersama mereka. Ray pun meminta uang bagiannya, namun di sini Pak Sam bilang butuh waktu 22 hari untuk mentransfer uang itu ke rekeningnya. Akhirnya Pak Sam mengajak Ray bersantai dengan berlayar di tengah lautan. Saat berlayar bersama Pak Sam menyuruh Ray untuk memperbaiki layar kapalnya yang lepas. Namun tiba-tiba Pak Sam membelokkan kapalnya dan itu membuat Ray terjatuh. Ternyata Ray berhasil memegang sebuah tali dan membuatnya kembali naik di atas kapal. Sontak Ray pun menghajar Pak Sam, namun tiba-tiba Ray tertembak. Dan ternyata yang menembak kaki Ray itu adalah Susie. Kemudian Pak Sam bilang pada Ray bahwa ia harusnya tidak membunuh Kelly dan Susie pun menembak dada Ray sampai Ray terjatuh ke lautan. Dan akhirnya Ray pun tewas. Setelah kejadian itu, Susie pun menyiapkan minuman untuk memperingati kemenangan mereka. Namun saat Pak Sam meminumnya, ternyata minuman itu berisi racun. Dan Pak Sam ikut tewas. Ternyata dalang ini semua adalah Susie. Dan Susie lah satu-satunya orang yang mendapatkan uang 8,5 juta dolar atau sekitar 120 miliar. Sungguh angka yang fantastik bukan untuk menjadi seorang pembunuh. Dan juga ternyata ibu Kelly ini adalah ibu kandung Susie, namun di sini Susie adalah anak di luar nikah. Jadi dia tidak dapat harta warisan dari ayahnya. Susie ini adalah wanita yang sangat pintar. Dan agar bisa mendapatkan harta itu, Susie pun memanfaatkan gurunya yaitu Pak Sam. Di mana Susie memperlihatkan foto Pak Sam yang sedang enak-enak bersama Kelly. Susie pun juga punya dendam dengan Ray karena sebelumnya ia pernah membunuh pacar Susie. Jadi Susie menyuruh Pak Sam untuk mengajak Ray dan pada akhirnya harus membunuh Ray. Dan kenapa Susie bisa hidup? Padahal sebelumnya ia sudah dibunuh, ternyata malam itu Susie menyuruh Pak Sam mencabut 2 giginya dan berpura-pura membunuhnya. Hal itu dilakukan agar Ray tidak curiga kepada Susie. Di akhir film diperlihatkan Susie bersama Kenneth. Dan Kenneth memberikan uang itu dan film pun selesai. Jika ada salah kata atau cerita, saya minta maaf. Sekian video kali ini, saya pamit undur diri dan terima kasih.